Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Tapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas karena seolah-olah semua hampa dan asing. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sahabat. Malam pertama di alam kubur. Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area perkuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apa yang terjadi? Menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan tiba kelak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan. Tapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatannya. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun, 2 hal pertama akan segera meninggalkannya di pemakaman. Selanjutnya adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Lalu, apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut? Dan bagaimana sesosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Malam pertama di alam kubur diinterogasi malaikat. Sepasang malaikat itu adalah Mungkar dan Nangkir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukkan sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya. Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksaan. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak terjawab, maka akan terasa hawa panas di neraka beserta racunnya. Lalu muncullah sesosok pria yang berbau busuk, berbaju compang-camping dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan mereka telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Periode sisasi malam di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua. Malam berikutnya, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk.
Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun, kerangka akan meninggalkan satu biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimaksudkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sudah sepatasnya kita bersiap diri menghadapi dengan iman dan amal soleh. Saudaraku, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Malam pertama alam kubur yang menakutkan. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rob, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkan kuburannya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyelati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di alam kubur,
maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat kitab Mishkatul Mashabi 1 sampai dengan 49. Silsilah As-Sahihah nomor 1695. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat." Mujam At-Tabarani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami 5 sampai dengan 56. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di alam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia atau si mayit menjawab, 'Rabbku adalah Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Al-Islam.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Beliau adalah utusan Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya.' Lalu seorang penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di alam kubur sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' 'Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.' Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang soleh.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku.' Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab, 'Hah? Aduh, aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Aduh, aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Lalu penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan.
Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Sekianlah video dari kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.